Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ya di isu monitoring kedai kopi 15 Agustus 2025. Yang paling rame ya 24 jam terakhir tentu masih terkait demo di Kabupaten Pati. Ya, berita pertama dari politik. Wakil Ketua DPR RI Sufi Dasko Ahmad mengatakan DPRD Pati on the track makzulkan Bupati Sudewo. Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI ya Sufi Dasko Ahmad menilai langkah DPRD Pati menggulirkan hak angket dan membentuk pansus untuk memakzulkan Bupati Sudewo ya sudah tepat dan sesuai mekanisme. Ya, ia menegaskan pihaknya menghormati proses tersebut dan akan terus memantau perkembangannya. Kontroversi bermula kebijakan Sudewo menaikkan PBB P2 hingga 250%. PBB P2 ini harus dicermati. Apa sih PBB P2? PBB P2 yaitu pajak bumi dan bangunan ya. P2-nya ini yang memang yang mengeluarkan yang narik, yang menentukan besarannya itu adalah pemerintah daerah. Jadi nggak ada hubungannya sama pemerintah pusat. Sebetulnya kenaikan 250% ini memicu protes warga Pati ya. Di 13 Agustus kemarin ada kehadiran lebih dari 50.000 warga Pati ya di kantor Bupati, dan luar biasanya adalah warga Pati yang pada merantau ya di ibu kota terutama itu banyak yang pulang kampung untuk ikut demo, luar biasa ya. Lalu selanjutnya masih tentang Pati ya, Sekjen Gerindra minta Bupati dengar aspirasi warga. Sekjen Partai Gerindra ya sekaligus Menlu saat ini Sugiono menegaskan pihaknya memantau ketat aksi unjuk rasa warga Pati yang memprotes kenaikan pajak ya sebesar 250%. Ia mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan Bupati Sudewo. Ya, karena memang Bupati Sudewo ini juga diusung Gerindra dan juga kader Gerindra agar memperhatikan ini semua. Ya, ini luar biasa nih di alun-alun Pati ya, demonya di alun-alun Pati. Ya saya koreksi tadi yang pertama kalau salah. Jadi demonya di alun-alun Pati kemarin memang ya ada kericuhan ya. Jadi ada warga yang ditangkap karena dianggap provokator, juga ada aparat kepolisian yang juga ya kalau kita lihat di beberapa video yang juga dilemparin warga segala macam ya. Ya dari dua pihak ya, dari pihak aparat kepolisian dan juga warga nih ya tentunya nggak menginginkan hal ini terjadi ya. Kita lihat saja apa yang akan terjadi selanjutnya, apakah beneran Bupati Sudewo ini bisa diturunkan, kita lihat saja. Lalu yang selanjutnya yaitu Megawati melantik Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP. Ini adalah jabatan sekjen untuk ketiga kalinya bagi Hasto ya sebagai Sekjen PDIP. Ya, dilantik nih setelah kemarin mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Lalu yang keempat selanjutnya ya Hasto kembali menjadi sekjen ya. Komentar dari analis politik sekaligus salah satu founder kedai kopi Henry Satrio, Bu Mega masih nyaman, kata Henry Satrio. Ya, menurut Henry Satrio, penunjukan Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan 2025-2030 bukan hal yang mengejutkan. Sejak awal, tanda-tanda Megawati Soekarnoputri akan mempertahankan Hasto sudah terlihat. Ya, terutama karena loyalitasnya yang tegak lurus kepada Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut. Ya. Loyalitas dan kedekatan Hasto dengan Megawati dinilai jadi faktor penting dalam menjaga stabilitas partai ke depannya. Lalu masih komentar dan analisa dari Henry Satrio kali ini terkait sowan ke Tri Sutrisno bagus tapi Gibran perlu gebrakan nyata. Seperti kita ketahui ya, Gibran mendatangi rumah Bapak mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno untuk menyampaikan undangan terkait undangan 80 tahun kemerdekaan ya, Wapres Tri Sutrisno, ke rumah Bapak Wapres Tri Sutrisno. Ini dinilai oleh Henry Satrio ya, panggilan akrabnya yaitu Hensa, ini sebagai sikap sopan santun yang baik dari Gibran terhadap tokoh bangsa. Namun ia menekankan agar Gibran membuktikan kapasitasnya bukan hanya gestur.
Hensa mengingatkan rakyat menunggu gebrakan nyata dari wapres muda yang kerap diragukan pengalamannya. Ia menyarankan Gibran belajar juga dari mantan wapres lain, Budiono, Yusuf Kala, Ma'ruf Amin, untuk memperluas wawasan dan membangun legitimasi. Ya. Selanjutnya, Mendagri Tito telepon bupati dan gubernur soal kenaikan PBB di Pati. Mendagri Tito Karnavian mengaku langsung menghubungi Bupati Sudewo dan Gubernur Ahmad Lutfi dalam polemik kenaikan PBB. Yang naik ini sebenarnya nggak cuma Pati ya. Di Kabupaten Semarang juga ada 400%, Cirebon ada 1000%, Jombang sampai 1200%, di Bone ada yang sampai 300%. Selanjutnya, Dirut Inhutani 5 jadi tersangka suap izin kawasan hutan. KPK menetapkan Direktur Utama PT Inhutani 5, Diki Yuwana Radi, sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan setelah terjaring OTT pada Rabu 13 Agustus kemarin. Dua tersangka lain adalah Junaidi, Direktur PT Paramita Mulia Langgeng, dan Aditya, staf perizinan SB Group. Oke, lanjut. Dua anggota Brimob gugur diserang KKB di Nabire, Papua. Dua anggota Brimob Yonce Nabire, Brigadir Polisi Muhammad Arif Maulana dan Brigadir 2 Nelson Runaki gugur usai diserang kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Aibon Kogoya di distrik Siriwo Nabire, Papua Tengah. Ya, pukul 10.50 waktu Indonesia Timur. Berarti kalau di sini ya 8.50 ya waktu Indonesia Barat. Ya. Pelaku membawa kabur dua senjata AK-101, 6 magazin dan rompi anti peluru. Polisi menemukan selongsong peluru, ponsel korban dan proyektil di tubuh korban. Kita doakan yang terbaik ya buat keluarga korban. Baik, selanjutnya kita berita dari DPR RI. DPR ingatkan DPRD perkuat pengawasan. Bupati Pati diminta diberi kesempatan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Inizami Karsayuda menegaskan pentingnya pengawasan DPRD terhadap pemerintahan daerah. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, kemarin di Komisi 2 dari fraksi PKB ya ada yang bilang ya, udah itu udah sesuai bisa dilanjutkan, itu udah sesuai konstitusi atau aturan. Nah, ini ketua komisinya meminta agar diberi kesempatan. Ya, dinamis saja, enggak masalah. Lalu DPR minta BI prioritaskan keamanan data dalam uji coba Payment ID. Anggota Komisi 11 DPR Amin AK menegaskan Bank Indonesia harus memperhatikan 3 hal sebelum peluncuran Payment ID: keamanan dan kerahasiaan data, regulasi tegas beserta sanksi, serta integrasi teknologi yang lancar antar bank. Ya, antar bank, fintech dan e-wallet tanpa memberatkan pengguna. Ini maksudnya biar nggak banyak biaya admin gitu loh. Sedikit-sedikit 2.000, sedikit-sedikit 2.500 kan, aduh, kasihan masyarakat lah ya. Payment ID itu kalau teman-teman belum tahu, dia adalah kode unik 9 karakter terintegrasi dengan NIK KTP yang ya mencatat seluruh transaksi keuangan pemiliknya. Ya, aduh, ini tambah nggak punya privasi kita mau beli apapun. Nah, ini nanti saya yakin ini akan mendorong orang untuk kembali pakai duit cash. Ya, karena malas saja setiap transaksinya tercatat gitu, terintegrasi dengan NIK. Selanjutnya DPR minta kepala daerah belajar dari kasus Pati. Anggota Komisi 2 DPR Ali Ahmad mengingatkan kepala daerah untuk belajar dari kasus Bupati Pati Sudewo yang dituntut mundur akibat kenaikan PBB 250%. Yang menilai kebijakan harus berangkat dari aspirasi masyarakat. Ini penting ya menurut saya, karena ternyata sekarang kalau kita lihat banyak sekali daerah yang, bukan banyak sih ya, beberapa yang baru ketahuan. Kayaknya kalau PBB naik tuh hampir semua atau bahkan semua ya. Tapi ya nominalnya ini belum rame aja nih. Tapi beberapa udah rame. Di Bone udah aksi, di Cirebon udah mulai ya ada penggalangan isu seperti itu. Kita beranjak ke berita DPD RI. DPD apresiasi komitmen Prabowo dukung Palestina dan desak PBB untuk bertindak. Ketua DPD RI Sultan Najamuddin mengapresiasi ya komitmen Presiden Prabowo dalam mendukung kemerdekaan Palestina dengan mengirimkan 800 ton bantuan makanan dan obat-obatan ke Gaza. Ya, nanti akan pakai parasut ya dengan parasut dari pesawat ya.
Semoga bisa segera sampai ke Gaza. Selanjutnya di isu ekonomi, Mensesnek bantah kenaikan pajak daerah akibat minimnya anggaran pusat. Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Presiden Prasetyo Hadi membantah anggapan bahwa maraknya kenaikan pajak bumi dan bangunan di daerah disebabkan minimnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Ia menegaskan kenaikan PBB merupakan kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Ya, kebijakan PBB P2 ya itu diserahkan kepada masing-masing Pemda. Tapi memang ada isu bahwa pada menaikkan PBB ini karena ada dana dari pusat itu banyak yang berkurang seperti itu. Ya kita tunggu saja nih nanti penyelesaian dari dari pemerintah seperti apa. Luhut targetkan tarif impor RI AS ya turun jadi 0%. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan akan bertemu Menteri Luar Negeri Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick pada September 2025 untuk melakukan negosiasi tarif sektoral Indonesia AS. Ya kita tunggu saja, kalau sekarang kan baru 19%, masih 19%. Ya, apakah betul-betul Indonesia nanti akan bisa 0%? Kita lihat aja aksi dari Opa Luhut. Oke, selanjutnya OJK resmi bubarkan 2 dana pensiun Jiwasraya. OJK resmi bubarkan dana pensiun Jiwasraya dan dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya. Tidak tahu nih apa ada hubungannya dengan kasus-kasus kemarin. Ya, kita tunggu saja. Lalu di sosial ya, Jateng hentikan sementara program makanan bergizi gratis di Sragen. Pemerintah Provinsi Jateng menghentikan sementara MBG di Kabupaten Sragen setelah 190 anak mengalami gangguan pencernaan ringan yang diduga akibat konsumsi makanan program MBG. Kita tunggu saja. 196 anak ya. Jadi ini mungkin ya perlu dicek lagi dapurnya. Ini perlu evaluasi. Ini menurut saya program yang bagus ya, terutama untuk anak-anak. Cuman tetap ini harus perlu dievaluasi, jangan sampai kejadian keracunan segala macam ini meluas. MUI Bekasi nyatakan pengajian Umi Cinta ya yang lagi viral itu ya tidak menyimpang. Sudah dicek oleh MUI. Meski demikian pengajian di Rumah Putri Yeni atau Umi Cinta ini di perumahan Duko Zamrud ya Kabupaten Bekasi ya, itu tidak kabupaten apa kota ya Duko Zamrud itu ya, dihentikan dan wajib mengurus izin warga jika ingin digelar kembali. Kegiatan dipindahkan ke Masjid Al-Muhajirin. Pengajiannya 70 orang, ramai, jadi warga mungkin warga mungkin tidak nyaman kali ya karena ramai. Oke, selanjutnya RI bantah berunding dengan Israel soal evakuasi warga Gaza. Juru bicara Kemenlu Fat Nabil Ahmad Mula Selam membantah laporan The Times of Israel menyebut Indonesia berunding dengan Israel untuk mengevakuasi warga Gaza. Ya ini kan ada berita di The Times of Israel bahwa ada negosiasi karena dari pemerintah Indonesia ini kan mau menampung 2.000 warga Gaza di Pulau Galang. Nah, ini ada komunikasi dengan Israel menurut Times of Israel. Ya, Indonesia kecam visi Israel Raya Netanyahu. Menteri Luar Negeri RI, ya, Kementerian Luar Negeri RI mengecam keras visi Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tentang Israel Raya yang mencakup aneksasi wilayah Palestina dan negara lain di kawasan. Ya, ini akan membuat penyelesaian peperangan ini akan semakin lama dan semakin sulit kalau Netanyahu selalu seperti ini ya. Memang susah lah ini Netanyahu. Jadi kalau kita lihat memang Israel Raya ini adalah semacam cita-cita ideologis dari Israel sejak dulu. Dan Netanyahu ini kan dia yang paling paling kanan gitu di Israel. Dia paling kanan dalam arti dia paling militan lah ya, paling militan, paling susah untuk diajak berunding seperti itu. Ya, ini mungkin juga ada kaitannya dengan saat dia kejadian dulu waktu masih jadi tentara kehilangan kakaknya ya di saat operasi militer di mana, di Uganda apa ya kalau tidak salah. Ada filmnya itu. NTB namanya.
Trending media masih ada satu lagi ya. Putin dan Trump gelar pertemuan 4 mata di Alaska. Dijadwalkan hari ini ya, Jumat ya, akan ada pertemuan antara Putin dan Trump di Alaska, di Pangkalan Angkatan Udara Elmendorf Richardson, Alaska ya. Diskusi ini akan diikuti 5 orang ya. Ada Menlu Sergei Lavrov, Menhan Andrei Belsov dari pihak Rusia ya. Agenda utamanya adalah penyelesaian krisis Ukraina. Oke, ya semoga deh dengan adanya dengan ada perundingan ini, hangatnya dunia, panasnya dunia karena peperangan bisa dikurangi. Oke, trending media sosial selain Pati yaitu terkait dokter yang dipaksa buka masker di depan pasien TBC di RSUD Sekayu ya. Ini viral banget ya, dokternya dipaksa-paksa ya oleh keluarga pasien ya, dengan alasan yang tidak, cuman diperiksanya gitu-gitu doang, seperti kata si keluarga pelaku. Kata pelaku bahkan ya sudah melakukan klarifikasi, minta maaf, tapi nampaknya dari dokter didukung oleh IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ingin menempuh jalur hukum. Oke, itu saja isu monitoring 15 Agustus 2025. Semoga apa-apa yang sekarang terjadi ya tidak terus-menerus menimbulkan hal negatif di tanah air. Semoga pemerintah bisa menemukan jalan terbaik ya, apalagi pajak-pajak pada naik ini agak-agak serem juga ya. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.